Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang dapat menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan ringan maupun sedang seperti flu. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi ringan saja, seperti flu tadi. Namun, virus ini juga dapat menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi pernapasan pada paru-paru atau biasa disebut dengan pneumonia, dan dapat menyebabkan pada kematian. Penyebaran coronavirus. Karena COVID-19 adalah penyakit baru, banyak aspek mengenai bagaimana penyebarannya sedang diteliti. Penyakit ini menyebar selama kontak dekat, seringkali oleh tetesan kecil yang dihasilkan selama batuk, bersin, atau berbicara. Tetesan ditularkan dan menyebabkan infeksi baru ketika dihirup oleh orang-orang dalam kontak dekat, yaitu 1 hingga 2 meter. Berawal dari kasus lokal, COVID-19 menyebar ke seluruh dunia. Ini berganti dengan cara penularan yang disebut kasus impor dari luar wilayah. Asal atau transmisi lokal antar penduduk. Sejauh ini berbagai peristiwa yang pertama kali terjadi berkaitan dengan COVID-19 agak belum memberikan gambaran utuh tentang virus ini. Kesimpulan sejauh ini, analisis para ahli menduga bahwa COVID-19 lebih kuat bertahan di daerah rendah dan kering. Walaupun virus ini juga mewabah di negara-negara dengan kondisi suhu dan kelembabannya udara yang sebaliknya. COVID ini juga rentan menyebabkan kematian pada penduduk usia lanjut. Namun ada juga penduduk dikelompokkan usia yang berhasil sembuh. Seorang bayi juga meninggal karena COVID-19. Selanjutnya, penyebab infeksi coronavirus. Infeksi coronavirus disebabkan oleh virus corona itu sendiri. Kebanyakan virus corona menyebar seperti virus lain pada umumnya. Yang pertama itu percikan air liur pengidap, misalnya batuk dan bersin. Kedua, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi. Ketiga, menyentuh mata, hidung, mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Dan terakhir itu melalui tinja atau feses. Nah, untuk yang terakhir ini jarang sekali terjadi. Untuk kasus COVID-19, masa inkubasi belum diketahui secara pasti, namun rata-rata gejala timbul setelah 2-14 hari setelah virus pertama masuk ke dalam tubuh. Bagian C terdapat gejala infeksi coronavirus, di mana virus corona ini bisa menimbulkan beragam gejala pada pengidapnya. Gejala muncul ini bergantung pada jenis virus corona yang menyerang. Gejala virus corona yang terbilang ringan yaitu terdapat hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan. 3. Komplikasi virus corona. Pada kasus yang parah, infeksi virus corona bisa menyebabkan beberapa komplikasi berikut ini. Yang pertama ada pneumonia atau infeksi paru-paru. Yang kedua, infeksi sekunder pada organ lain. Yang ketiga, gagal ginjal. Yang keempat, acute cardiac injury. Yang kelima, acute respiratory distress syndrome. Dan yang keenam yaitu kematian. Pada beberapa orang, COVID-19 dapat mempengaruhi paru-paru yang menyebabkan pneumonia. Pada mereka yang paling parah terkena dampaknya, COVID-19 dengan cepat berkembang menjadi sindrom gangguan pernapasan akut atau ARDS yang menyebabkan kegagalan pernapasan, shock septik, atau kegagalan multiorgan. Pengobatan virus corona. Infeksi virus corona atau COVID-19 belum bisa diobati, tetapi ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dokter untuk meredakan gejalanya dan mencegah penyebaran virus, yaitu yang pertama, merujuk penderita COVID-19 yang berat untuk melakukan perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan.
Yang kedua, memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita. Yang ketiga, menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Dan yang keempat, menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Pencegahan infeksi coronavirus. Berikut upaya yang dapat dilakukan, yaitu pertama, seringlah mencuci tangan dengan air selama 20 detik hingga bersih, dan jangan lupa mengikuti cara-cara mencuci tangan yang baik dan benar. Nomor 2, hindari menyentuh wajah, hidung, mulut saat tangan sedang kotor dan belum dicuci. Nomor 3, yaitu hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang sedang sakit. Nomor 4, hindari menyentuh hewan atau unggas lainnya. Membersihkan dan mensterilkan permukaan benda yang sering digunakan. Keenam, tutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk dengan menggunakan tisu. Kemudian, buanglah tisu dan cuci tangan hingga bersih. Ketujuh, jangan keluar rumah dalam keadaan sakit. Dan kedelapan, kenakan masker dan segera berobat ke fasilitas kesehatan ketika mengalami gejala penyakit saluran napas. Saat semua menghilang, kau tetap setia menjaga. Kau berkorban tanpa suara demi senyum yang lain. Saat semua tertidur, kau terjaga sepanjang waktu. Lupakan lelah ragamu demi raga yang lain.